di kepala saya. Setiap hari, setiap saya mengaji di musola, setiap saya mencoba belajar di kelas dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini semua terjadi karena ayah menyuruhku mondok di tempat ini. Kamu harus mondok di pesantren, belajar kitab, menghafal Al-Quran biar jadi anak yang sukses. Dan saya harus menuruti semua perintah ayah. Maka saya harus mondok di tempat ini, belajar kitab ini, menghafal ayat-ayat Al-Quran sampai saya bosan. Kita tidak boleh pulang kecuali keadaan mendesak. Itu peraturan utama di pondok ini. Saya ingat sekali, hari itu saya berjalan mengumpulkan niat mau minta izin kepada muallim. Muallim, saya mau minta izin mau pulang. Tante saya mau menikah. Tanpa muallim melihat saya, muallim menjawab, memangnya kalau kamu nggak pulang, tante kamu nggak jadi nikah? Sakit hati saya saat itu. Mau pulang aja susah banget. Saya minta maaf ya Abah, muallim. Mau bilang bohong tapi memang ini kenyataannya. Tapi saya tahu muallim seperti itu karena lebih mementingkan hati banyak santri daripada hati seseorang diri. Saya pribadi kalau lihat teman saya pulang pasti berpikir, duh enak banget dia bisa pulang. Kalau sudah begini, saya maupun santri lain jadi malas dan ugah-ugahan untuk belajar. Makanya muallim sangat mempertimbangkan jika kita minta izin untuk pulang. Saya bukannya nggak betah di pondok ini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar betah dan bahagia di pondok ini. Saya sudah sering dengar motivasi dari para muallim dan muallimah agar betah di pondok ini. Tapi anehnya, hal-hal yang saya dengar itu nggak masuk ke hati saya. Palingan kalau saya termotivasi itu cuma bertahan 3 hari sampai 7 hari. Sedangkan motivasi muallim-muallim itu nggak mengurangi rasa rindu saya sama ayah dan ibu. Tapi saya jadi mikir, memangnya santri rindunya sama orang tua? Santri! Santri! Mana santri? Pulang nyari orang tua apa handphone? Kalau saya pribadi pulang turun dari motor, saya lari ke ibu. Saya cium telapak tangannya, saya cium pipi kanan dan kirinya, saya pijit-pijit sebentar sambil bilang deh, Bu, handphoneku mana? Nggak percaya? Kalian nggak percaya kalau saya pulang langsung minta handphone? Saya itu sudah lama nahan rindu. Saya menderita. Apa? Kalian nggak percaya? Kalian nggak percaya kalau saya menderita? Tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini. Ini bukan acting anak pesantren
This is my suffer life. Do you believe me now? Hey, look at my face. Can you see this is suffer face? Saya memang menderita. Kalau penderitaan saya ini saya tuangkan dalam puisi, gak ada yang sanggup buat baca. Gak percaya? Kalian gak percaya kalau sekarang ini saya sedang dibalut rindu dan dikabung sedih? Sekarang saya yang nanya, siapa di antara hadirin sekalian yang mampu dan sanggup berpisah dengan apa yang telah menjadi diri hadirin sekalian? Saya nih ya, awalnya nggak tahu apa itu handphone. Tapi pas ibu saya bilang, "Nak, kalau kamu peringkat 1, mama beliin handphone." Saya jadi semangat untuk belajar. Pas handphone itu ada di tangan saya kenal FB, main game sama teman-teman, kenal YouTube. Pas saya malah sudah nyaman, saya malah disuruh mondok. Bayangkan, sejak kecil dia telah bersama kita. Pagi, siang, sore, bahkan malam dia menemani kita. Makanya kalau berpisah sama dia seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, berapa berat dan panjang waktu yang harus ketempuh untuk kembali bersamamu. Jadi bagaimana? Sudah kelihatan belum wajah saya ini menderita? Saya menderita bukan hanya dihadapi dengan satu hal saja. Saya menderita dihadapi dengan 2 hal yang bertolak belakang. Saya tahu orang tua saya memondokkan saya agar ilmu saya bertambah. Tapi di sisi lain, saya nggak bisa jauh dari handphone. Kadang kalau saya lagi kangen sama dia, saya ambil buku, saya cium-cium, saya peluk-peluk, saya ajak ngobrol. Halo, dengan siapa? Saya ajak goyang TikTok. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada mendengar suara riang dan renyahnya. Saya bisa baca Wattpad, nonton TikTok sampai subuh, sampai saya tahu goyangannya. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, T-Rex, T-Rex itu namanya. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada mendengar suara riang dan renyahnya. Dia benar-benar membuat dunia ini menjadi seru, mudah, dan cepat. Jadi bagaimana bisa saya berlama-lama dengan hafalan ini? Ini dapat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran saya habis. Saya hampir bisa untuk tidak bergantung sama dia. Tetapi ketika saya melihat teman-teman saya setiap minggu memainkan HP-nya di kamar dengan asyik, saya merasa nggak adil. Maka dari itu saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jika menjenguk anaknya, jangan sering-sering membawakan handphone. Kita yang jarang dijenguk itu iri. Saya bukannya egois ya. Memangnya ibu-ibu dan bapak-bapak mau jika menjenguk malah handphonenya yang diutamakan? Ayo teman-teman, ceritakan pengalaman kalian kepada orang tua kalian. Share cerita, jangan main HP terus. Orang tua kalian menjenguk kalian bukan hanya jadi kurir untuk antar handphone. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu,
Jika menjenguk anaknya, jangan iming-imingi kami handphone lagi. Kita yang sudah mulai lupa, jadi ingat lagi. Rasanya tuh sama, kayak sudah putus sama mantan, tapi sering ketemu. Susah move on. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon sekali, kita kalau nggak lihat handphone sebenarnya biasa-biasa saja, betah-betah saja di pondok, walaupun dipaksa sama orang tua sih. Tapi ya udahlah, kita sebagai anak nggak bisa apa-apa selain nurut dan taat kepada orang tua. Pasti orang tua mau yang terbaik untuk anaknya. Saya cuma mau bilang kepada seluruh santri yang dipaksa ke sini, ya udah, taati saya guru-gurunya, ikuti peraturan-peraturannya. Mungkin kita di sini cuma 6 tahun, walaupun cukup lama juga sih. Tapi ya udahlah, mungkin ini yang ditunggu orang tua kita. Setelah kita tamat di sini, kita bisa melanjutkan kuliah, kaya bekal ilmu dan kemandirian, berbeda dari yang gak pernah mondok. Bapak, Ibu, doakan anakmu ini, doakan seluruh santri di sini agar bisa betah, kuat dan istiqomah belajar di sini. Insya Allah, di setiap penderitaan yang kami alami di pondok ini, kami akan mendoakan kalian semua agar Bapak, Ibu sehat selalu dan bangga melihat kami. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada perkataan yang menyakiti hati dari awal sampai akhir, saya minta maaf banget. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta maaf kalau ada salah. Saya pergi dulu ya. Tes. Saya hampir lupa bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin. Saya juga minta maaf banget. Soalnya di awal tadi nggak sempet salam. Saya minta maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Salamnya saya jamak di sini saja ya bapak-bapak, ibu-ibu.